Betul, ini surat favorit dari semua orang. Saya yakin tidak ada yang tidak bisa surah, eee, Al-Kautsar, tapi apakah bacaan surah Al-Kautsarnya sudah benar atau belum? Apakah tahu jalan cerita dari surah Al-Kautsar? Takutnya cuman dibaca favorit setiap sholat, hampir di setiap hari, tapi ternyata tidak tahu jalan ceritanya apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Para ulama berselisih pendapat tentang status surah Al-Kautsar. Ada yang bilang ini adalah surah Makkiyah, ada yang bilang ini adalah surah Madaniyah. Ya, tapi sebagian ulama menyatakan bahwa surah Al-Kautsar ini adalah Makkiyah. Berdasarkan topik pembahasan surat ini ya kan kenapa? Karena surah ini tuh diturunkan karena munculnya bulian, cercaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mungkin saat itu Rasulullah juga baper ya, karena dikata-katain Abtar. Abtar itu apa ya? Abtar, oh nanti kita kalau sudah mulai. Oke, di ayat 1, Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya a'tainaka kami memberikanmu, kami telah memberikanmu al-kautsar. Al-kautsar itu nikmat yang banyak. Jadi bacanya bukan inna atau inakal kautsar fasoleh rabbika wanhar. Nah, no, salah. Kalau bacanya begitu, nanti artinya juga bisa salah. Bacanya nunnya di tasjid, jadi gunnah. Dan kebetulan nunnya itu sudah mad tabi'i bertemu dengan alif, jadi lebih panjang lagi dia. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya a'tainaka. Kami telah memberikanmu al-kautsar. Al-kautsar itu nah, surat ini berisi pemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW di mana Allah telah memberikan untuk beliau Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Jadi Al-Kautsar ini ada beda pendapat ya. Pendapat pertama Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena diambil dari kata kasrotun, kasiroh. Artinya apa? Banyak. Kemudian dibentuk dengan, ini sebetulnya lebih ke grammar bahasa Arab ya, dibentuk dengan wazan fa'al sehingga menjadi al-kautsar. Yaitu Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kautsar, kebaikan yang banyak. Dan diantaranya adalah sungai Al-Kautsar di surga dan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Nah, untuk siapa itu? Nah, ini untuk kaumnya Nabi Muhammad. Jadi kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika antri di padang mahsyar diberikan welcome drink. Welcome drinknya adalah air dari telaga Al-Kautsar. Kebayang nggak sih lagi panas-panasnya mereka antri di padang mahsyar yang mataharinya jarak mataharinya mungkin cuman satu apa namanya satu jengkal dari kepala ya. Jadi itu panas banget, pengen minum tapi nggak ada minum kecuali ya ini, Telaga Al-Kautsar. Tapi tidak semata-mata Islam, tapi mereka yang menganggap Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasulnya. Kalau gitu apa? Kalau gitu mereka-mereka yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu. Makanya mereka nanti akan dapat welcome drink dari Telaga Al-Kautsar. Terus pendapat kedua, um, ya ini sama. Al-Kautsar itu bisa berarti sebagai nikmat yang banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ketika ada di dunia. Ya, kalau kita hitung-hitung niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Uh, Kayak misalnya gini,
kita bisa nafas, bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dengan lancar tanpa bantuan alat apapun, itu adalah bagian dari nikmat. Kalau 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 kita nggak bisa dengan lancar menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 kan berarti kita nanti harus di rumah sakit, harus pakai alat 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 bantu nafas. Nah, itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Belum lagi kita bisa makan, jadi sistem pencernaan kita yang sungguh rumit, gitu kan. Eee, Alhamdulillah kalau sekarang kita masih sehat baik-baik aja, nggak ada kekurangan, nggak kena cancer, alhamdulillah. Itu sebetulnya bukan karena kita yang jago banget ngejaga tubuh ya, tapi lebih kepada Allah yang berkehendak memberikan izin kepada kita tetap sehat sampai sekarang. Kenapa? Karena mayoritas, sebagian besar dari makanan yang kita asup itu makanannya benar-benar lebih banyak yang sampahnya dibandingkan yang bagusnya. Kenapa? Banyak makanan-makanan olahan. Sebetulnya makanan olahan itu mau nggak mau kan ditambahin berbagai macam zat aditif ya. Zat aditif. Zat aditif. Aditif tuh tambahan. Zat tambahan yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh tubuh kayak pengawet dan lain sebagainya. Dan kalau kebanyakan, oh belum lagi pewarnanya yang pewarna tekstil pula. Nah, itu kalau diasup sama tubuh, ya Allah. Kalau Allah nggak baik sama kita, kita pasti udah sakit dari dulu. Ya, alhamdulillah Allah baik banget sama kita, dijaga lah kita sehingga kita tidak terkena penyakit penyakit itu. Nah, kalau misalkan ada yang sakit, aduh tapi aku kena sakit. Alhamdulillah ala kulli hal itu adalah cara Allah dari menghapuskan dosa-dosa. Oke. Mmm Ada satu riwayat dari Anas, ia berkata, Anas ini adalah salah satu periwayat hadisnya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan. Tidur ringan itu apa sih? Tidur yang agak melek-melek gitulah, nggak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Rasulullah berkata, baru saja turun kepadaku suatu surat. Nah, suratnya ini turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkubarlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah, gitu. Jadi kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Orang-orang yang di sekitar Rasulullah terus dan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah SAW bersabda, jadi Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Ya, wa innahu nahru wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Ya, jadi bejana atau bejana di telaga tersebut itu sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka mereka telah melakukan amalan baru sesudahmu. Ini hadis riwayat Muslim nomor 400. Jadi ini menggambarkan bahwa Telaga Al-Kautsar itu spesial, hidangan spesial untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu. Jadi bukan semata-mata dia Islam, tapi dia juga berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini juga bisa bersifat universal, tidak hanya ini tidak hanya dalil
teguran atau sapaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada kita semua. Kita sudah diberikan nikmat yang banyak, nikmat yang segitu banyaknya sampai sekarang kita masih hidup, ya. Lalu Allah bilang, kalau kamu sudah diberikan nikmat yang banyak, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ini adalah sebagai ibadah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi sholat dan menyembelih hewan kurban itu merupakan ibadah yang sangat agung yang sering Allah gandengkan. Dua-duanya merupakan bukti tauhid. Ya, bahkan di dalam ayat lain Allah tuh berfirman, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini doa iftitah ya, tapi itu sebenarnya diambil dari Al-Quran, surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya, oleh karena itu, nah sebetulnya ibadah ritual kurban ini sudah dilakukan bahkan jauh sebelum Islam, tapi dilakukan oleh ya orang-orang terdahulu itu melakukan kurban. Cikal bakal dari kurban yang pertama masih ingat nggak? Itu waktu Nabi Adam alaihissalam baru punya anak dua pasang, ya, ada Habil dan Qabil. Ada Habil dan Qabil. Qabil ini punya, namanya dulu kan manusia di muka bumi ini kan cuman ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ini kalau pasangannya Hawa, Eve. Nah, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ketika mereka beranak, ya, Hawa beranak, itu lahirannya itu langsung double. Maksudnya langsung namanya kembar gitu loh, langsung kembar tapi kembarnya kembar yang kalau di kita tuh namanya apa? Kembar pengantin. Jadi Qabil dilahirkan bersama kembaran perempuannya namanya Iklima. Iklima ini anggun mempesona, cakep banget deh. Sedangkan Habil punya adik kembaran yang tidak cakep. Maksudnya nggak secantik Iklima lah. Ini kalau salah saya lupa namanya Labuda. Nah, kalau menurut, ya karena manusia di muka bumi cuma mereka ya. Jadi kalau menurut syariat kan nggak usah syariat deh. Menurut ilmu pengetahuan semakin jauh kekerabatan maka DNA gen yang bersatu itu adalah gen yang baik ya. Kalau semakin dekat kekerabatan maka gen resesif akan bertemu dengan gen resesif. Makanya banyak yang qadarullah menikah dengan yang dekat sedara itu anak-anaknya itu punya kelainan-kelainan. Ya, itu memang bisa dijelaskan secara sains. Nah, saat itu pada udah waktunya menikah, disampaikanlah tentang ini ya sama Nabi Adam alaihissalam, disampaikan ini karena langsung dari Allah kan. Qabil, kalau kamu mau nikah maka kamu nikah dengan kembarannya Habil. Habil, kalau kamu mau nikah nanti kamu nikah dengan kembarannya Qabil. Jadi silang gitu. Nah, Qabil marah dong. Adik aku lebih cantik, aku lebih berhak terhadapnya. Dan dia, Habil, lebih berhak terhadap saudara kembarannya sendiri. Oh, ternyata si Qabil nggak mau nih dinikahkan dengan kembarannya Habil yang nggak terlalu cantik. Ya. Akhirnya apa? Nabi Adam alaihissalam tentu saja agak galau ya. Ini kan perintah Allah juga. Nah, tapi sebagai kepala keluarga, sebagai nabi dan rasul untuk orang yang cuma segelintir itu, Nabi Adam alaihissalam memberikan solusi atas protes yang diajukan Qabil. Lalu Nabi Adam memerintahkan kedua anaknya untuk berkurban. Nanti kurban siapa yang diterima oleh Allah, maka lebih berhak terhadap kembaran Qabil. Nah, Qabil ini kan
petani, Habil peternak, ya. Jadi, nah, sebetulnya kalau di ritual-ritual dulu sebelum Islam ya orang-orang itu juga sudah melakukan ritual ya untuk, apa namanya, eee, korban, ya korban, tapi bukan lillahi ta'ala, bukan untuk tujuan-tujuan lain. Nah, akhirnya diperintahkanlah Qabil dan Habil untuk berkurban dengan apa yang mereka punya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Qabil berkurban dengan hasil panen yang jelek, jagung yang jelek. Habil berkurban dengan kambing, kambingnya yang bagus-bagus. Apa yang terjadi? Ternyata kurban yang dipersembahkan Habil habis dilalap api. Dan kurban milik Qabil tidak tersentuh api sama sekali. Nah, kalau dulu kan emang ya lebih tidak mustahil terjadi seperti itu ya, karena itu kan kekuasaan Allah juga untuk menandakan kurbannya diterima atau enggak. Karena kalau zaman sekarang kita mau kurban Idul Adha terus tiba-tiba kita diapi, enggak itu. Enggak ya, ini hanya terjadi pada waktu itu. Nah, dan dengan kata lain, maka yang diterima kurbannya sama Allah Subhanahu wa taala adalah kurbannya Habil. Kalau kurbannya sesuai dengan perjanjian di awal, kalau kurbannya diterima, maka dia berhak menikah sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah silang. Habil menikah dengan Iklimah yang cantik jelita dan Qabil menikah dengan Labuda, kembarannya Habil yang tidak terlalu cantik. Marah dong Qabil. Qabil kemudian membunuh Habil secara diam-diam tanpa diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam agar tidak menikah dengan kembarannya. Ya, Habil karena dia orangnya soleh ya. Kalau orang yang baik itu tuh ngerasa ya udahlah gitu kan, udah bagian dari takdir gitu. Terus Habil tidak melakukan perlawanan sama sekali, akhirnya emang benar-benar terbunuh. Terbunuh, bayang, setelah terbunuh itu adalah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi ini. Kronologi pembunuhan Qabil atas adiknya Habil itu diceritakan di surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Bayangin. Terus apa yang terjadi? Qabil setelah membunuh Habil nyesel. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan ya. Kalau di depan namanya pendaftaran gitu kan. Terus akhirnya uh, si si Qabil menyesal. Sambil menyesal terus habis itu dia bingung gimana caranya nguburinnya karena dia belum pernah ngelihat ada orang nguburin. Belum ada yang meninggal saat itu. Dan tiba-tiba ngelihat burung gagak, sepasang burung gagak terus berantem bunuh-bunuhan, yang satu mati dan burung gagak menggali kubur menguburkan temannya. Itu dicontohin. Akhirnya Qabil begitu caranya. Akhirnya dikubur. Nah, itu. Jadi hikmah yang dipetik dari kisah Qabil dan Habil itu adalah melakukan suatu ibadah ya hanya diniatkan karena Allah Ta'ala. Ya, terus hanya diniatkan karena Allah Ta'ala. Terus tanda kurban yang diterima dan ditolak, nah kalau zaman dulu mah ini ya, ada api gitu. Nah, tapi esensinya bukan di situ. Coba lihat deh. Habil dan Qabil, ketika ciri dari kurban yang diterima itu adalah Habil jadi lapang dada pada segala ketetapan Allah. Qabil malah jadi semakin kemerungsung, semakin cemburu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, terus itu kan tadi saya sampaikan tentang cikal bakal kurban. Nah, cikal bakal kurban yang belum sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau dulu tuh memang seperti saya sampaikan sebelum Islam datang sudah orang-orang tuh sudah melakukan ritual kurban, persembahan-persembahan. Ya di gunung atau di suku-suku Maya, Inka, Aztec gitu tuh udah melakukan itu. Apalagi eh, Hindu di India itu sudah melakukannya. Tapi sebetulnya kalau menurut syariat Islamnya ini, kurban ini balik ke flashback ke cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi suatu ketika dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah menikah dengan Hajar. Kok Hajar? Dengan Sarah, afwan. Dengan Sarah. Sarah ini adalah cantik jelita. Ini tipikal Arab
Arab yang putih, kayak orang-orang Syria. Syria itu masuk ke apa namanya? Palestina, Israel itu adalah Syria ya. Itu dulu cikal bakalnya uh, Sarah itu adalah cikal bakal dari mereka. Cantik, jelita, putih dan lain sebagainya. Nah, menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, qadarullah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berusia lanjut lebih dari 70 tahun belum punya anak. Lalu diilhamkan oleh Allah untuk menikah lagi dengan Hajar. Nah, Hajar ini tidak secantik Sarah. Hajar ini keturunan Afrika, Habasya. Habasya tuh mungkin sekarang kayak Ethiopia. Jadi hitam manis lah ya gitu. Nah, jadi beda banget. Nah, qadarullahnya mungkin awal-awalnya hidupnya biasa-biasa aja. Qadarullah mungkin setelah setelah akhirnya Hajar ini hamil, sedih dong Sarah. Sarah tuh jadi kayak ya sedih aja gitu loh, cemburu dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memilih untuk mengungsikan Sarah. Sarah ke kok Sarah. Hajar ke Mekah. Mekah tuh dulu kayak tempat jin buang anak gitu lah. Jadi kayak sepi banget karena nggak ada sumber air. Jadi nggak ada orang yang mau tinggal di Mekah saat itu. Nah, tinggal di Mekah ditinggalin gitu aja kebayang. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan menjaga Hajar dan anaknya nanti. Nah, kan kebetulan udah lahir si kecil si Nabi Ismail alaihissalam tuh masih disusui terus sampai ada drama air susunya tuh kering dan Hajar juga kehabisan air minum. Apa yang dilakukan? Hajar berlari-lari dari Sa'i dan Marwa 7 kali bolak-balik dan anak sambil diiringi dengan tangisan Ismail yang menjerit-jerit tangis kalau haus lah ya. Sampai di ketujuhnya, sampai di Marwa ini aduh, udah capek-capek antara Safa dan Marwa itu tiba-tiba karena sudah capek Nabi Ismail alaihissalam kecil itu nangis sambil menendang-nendang kakinya dan salah satu tendangannya itu tiba-tiba muncrat air. Nah, itu yang cikal bakal dari air Zam-Zam dan sampai sekarang qadarullah. Dan gara-gara air Zam-Zam itu jadi daya tarik. Sumber air itu selalu menjadi daya tarik bagi pusat peradaban dunia. Nah, akhirnya mulai berdatangan dari bangsa-bangsa lain. Nah, bayangin, Nabi Ismail alaihissalam ini adalah anak yang ditunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan plus anaknya itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki itu kan jadi penyambung silsilah kan. Jadi binnya itu nanti akan terus lanjut ke ini. Nah, jadi rasa sayangnya, rasa kepemilikannya itu lebih besar. Cintanya secinta-cintanya. Mungkin saat itu kalau ditanya, yang paling dicintai Nabi Ibrahim alaihissalam di muka bumi ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Pokoknya sayang sesayang-sayangnya. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Ibrahim. Apakah dia benar-benar menggantungkan harap cintanya hanya kepada Allah atau kepada anaknya itu, anak kesayangannya, Ismail. Bayangin itu anak yang ditunggu puluhan tahun sampai usia lanjut, terus lahirnya laki-laki pula, menggemaskan, cakep, pinter, dan lain sebagainya. Cuman satu-satunya. Oke, itu anaknya baru satu ini doang. Cuman satu-satunya. Tiba-tiba seperti mendengar petir di siang bolong kan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kaget dong, suruh sembelih sih. Bayangin itu anak satu-satunya yang dicintai sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak satu-satunya. Apa ya? Tapi akhirnya dia sempat bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, anakku, Allah
telah menyampaikan satu wahyu kepadaku untuk menyembelih. Bagaimana anakku? Dan karena Ismail kecil ini dibesarkan oleh ayah yang saleh, yang mengajarkan ketauhidan dengan sepenuh hati, maka ketika disampaikan seperti itu, Nabi Ismail kecil ini bilang gini, gak apa-apa ayah, gak apa-apa. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh, insya Allah itu adalah yang terbaik, itu adalah kebaikan. Tidak mungkin Allah akan mencelakakan. Wah, bayangin. Hati ayah mana yang tidak bergetar sekaligus bangga mendengar kata-kata dari anak. Akhirnya pada hari yang ditentukan, dengan agak berat hati, tapi dikuat-kuatin, tapi dia percaya bahwa ini adalah perintah Allah, lillahi ta'ala, Allah tidak akan mencelakakan, maka disembelih. Di satu tempat padang, di apa, ya padang pasir lah gitu, disembelih. Tapi Allah melihat keikhlasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika disembelih, maka Nabi Ismail alaihissalam itu berubah menjadi domba. Domba atau kambing gibas gitu. Berubah jadi itu. Nabi Ismail alaihissalam kemana? Masih hidup. Tetap. Itu adalah esensi dari berkurban. Berkurban itu bukan menunggu banyak duitnya. Karena waktu itu Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan berkurban ketika dia baru punya anak satu, baru punya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kecuali Nabi Ibrahim punya anak 12. Disuruh Allah suruh mengorbankan salah satu anaknya. Gampang dong, masih ada 11 anak. Lebih enteng dibandingkan anaknya cuma satu-satunya. Sama konsep kurban zaman sekarang, bukan berarti dia punya berlimpah harta cukup buat 6 bulan ke depan, enggak. Bahkan namanya berkurban itu adalah benar-benar dia nggak punya, benar-benar dikurbankan, diniatkan untuk berkurban, mau nggak mau berkurban. Itu adalah esensi dari kurban. Mengorbankan, sacrifice. Esensi dari kurban adalah sacrifice. Bukan berarti dia banyak berlimpah. Nah, sebetulnya kalau dia sudah punya tempat yang layak untuk tinggal, rumah sendiri, terus punya kendaraan, itu tidak ada alasan untuk tidak berkurban. Gitu. Nah, ini sebagai petunjuk, itu sebagai bukti rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, inna a'tainakal kautsar, engkau telah memberikan kepadaku nikmat yang banyak, nikmat sebanyak ini. Aku mau kasih sedikit, aku mau kasih tanda terima kasih sedikit dalam bentuk kurban. Ini untuk momen korban ya. Di momen-momen lain kan ada momen zakat dan lain sebagainya. Itu. Jadi bukan berarti yang orang yang kurban itu duitnya kebanyakan, sisa banyak, tabungannya banyak di bank. No. Yang berkurban yang benar itu adalah dia memang mengorbankan apa yang dia miliki. Cuman sedikit, bisanya segitu ya dikorban. Gitu. Qadarullah nih, saya kadang-kadang suka tersentuh sama, juga jadi tamparan buat saya sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang ada beberapa kali ya, setiap tahun tuh selalu ada cerita tentang orang-orang yang korban yang saya tahu sendiri. Nah, ada waktu itu tuh dia kurban, saya lupa 3 tahun atau 3 tahun lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu deh. Dia kurban dengan uang receh, bayangin uangnya receh. Dan itu tahu sendiri dia ngambil dari tabungan celengan. Pekerjaan dia apa? Pekerjaan dia itu dia pokoknya nggak tetap deh, dia nggak punya penghasilan tetap. Saya lupa, pokoknya ibu-ibu tua dia bilang saya tuh niatnya pengen kurban dengan, tapi cuman punya segini gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu nggak sampai 2 juta ya, nggak sampai 2 juta, kayak cuman 1,9, terus ada 50 peraknya lagi di belakang, ada 50 peraknya. Tapi karena dia ngomong dengan sungguh-sungguh dan bajunya juga bajunya yang bukan baju yang bagus, baju emang benar-benar cuma, dan akhirnya tahu, oh Masya Allah, benar-benar dia emang niat kurban. Tetap diberikan kurban yang terbaik, dikasih kurban yang terbaik ini. Jadi emang
insya Allah itu dimudahkan, itu rezeki minallah ya, Allah emang izinkan dia untuk mendapatkan kurban itu dengan uang cuma segitu. Atau ada juga yang kadang-kadang saya suka underestimate, ada orang, oh dia pekerjaannya kebetulan cuman pemulung atau apa gitu, makanya dikasihnya kurbannya yang kecil, yang tipe kecil. Ternyata enggak, dia bilang, "Oh, boleh nggak saya kasih tempo, saya mau beli kurban yang besar." Yang besar, itu kita yang langsung langsung kayak tertampar gitu, astagfirullahaladzim, itu nggak boleh, eee, apa, me-underestimate orang. Dan seperti dalam esensinya kisah pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan Ismail yang kemudian diganti Allah, Ismail itu dengan, eee, domba atau kambing, sama esensinya dengan kurban. Ketika kita membelanjakan uang di jalan Allah, untuk kurban kek, untuk umroh kek, untuk zakat, untuk infak, dan lain sebagainya, Allah jamin akan dikembalikan dengan jumlah yang sama dan bahkan berlipat ganda. Kadang-kadang, kok nggak ada sih, kok nggak ada balikin kok. Nah, kadang-kadang mungkin kita nggak kerasa ya, karena Allah itu ngebalikinnya bisa juga dengan penjagaan kita dari sakit. Seharusnya kita punya penyakit itu, tapi Allah jaga. Tapi udah pasti itu udah janji Allah ya, Allah akan ganti semua yang dikeluarkan di jalan Allah. Gitu. Sama seperti ya ketika kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Oke, faidah dari ayat 2 ini, washolli li rabbika wanhar, di sini kan Allah menggunakan huruf fa ya, huruf fa di awal, fasholli wanhar. Fa itu artinya maka. Fasholli, maka dirikanlah salat. Yang hal ini menunjukkan sebab. Seakan-akan Allah berkata, "Wahai Rasulullah, karena engkau telah diberikan Al-Kautsar teh nikmat yang banyak, maka salatlah dan menyembelihlah." Maka salatlah dan menyembelih. Jadi salat dan menyembelih itu jadi satu, nggak terpisah-pisah. Makanya kurban ini disebutkan dia adalah sunnah muakkad. Ini menunjukkan bahwa dua ibadah ini, sholat dan menyembelih, adalah bukti terbesar akan syukur kepada Allah. Karena sholat adalah ibadah badan yang termulia, dan menyembelih adalah ibadah harta yang termulia. Itu. Jadi, dan Nabi ini benar-benar menjalankan perintah ini. Nabi Muhammad SAW itu kalau kita hitung-hitungan, dia bukan pegawai, jadi tidak punya penghasilan tetap ya, tidak punya penghasilan tetap bulanan gitu kan, enggak. Bukan pegawai, tapi Rasulullah yang sudah dijamin Allah pahala dan surga. Sholat itu banyak banget. Nggak cuma 50 rakaat. Kita kalau hitung-hitung sama rawatib itu bisa 50 rakaat loh. Bisa 50 rakaat. Saya sudah pernah sampaikan, jadi kayak 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, 2 rakaat 8 tambah 3, 11. 11, terus 2 rakaat sebelum subuh, terus sholat subuhnya, 4 rakaat sebelum zuhur, terus zuhurnya 4, terus 2 rakaat setelah zuhur, kadang-kadang ada yang 4 rakaat juga kan. Jadi kan ada muakkad sama ghairu muakkad, terus ada asyar 4, maghrib 3 ditambah 2 setelahnya, terus isya 4 ditambah 4. Oh iya, tambah lagi duha itu bisa 8 rakaat. Nah, kadang-kadang ditambah syuruk itu sebelum duha, 2 rakaat. Total 50 rakaat. Belum lagi sholat-sholat yang lain. Rasulullah ini sholatnya banyak banget, dan kalau setiap menyembelih kurban, kurbannya itu juga banyak. Kurbannya tuh bisa sampai 100 ekor unta, 60 ekor diantaranya itu disembelih langsung dari tangan beliau. Masya Allah, tabarakallah sananya seperti itu. Jadi esensinya ayat 2 ini Allah memerintahkan untuk menggabungkan kedua ibadah ini. Karena keduanya ini menunjukkan tawadhu, perasaan butuh kepada Allah. Kalau dia begitu berarti dia ngerasa, oh semua yang diberikan sama Allah ini, kesehatan, mobil, rumah, anak sehat, anak pinter, itu semuanya dari Allah. Ini Al-Kautsar udah banyak banget gitu. Maka kenapa aku tidak mau untuk mengorbankan? Gitu.
Oh, nggak punya uang, masih ada emas yang bisa dijual, gitu. Asal nggak sampai jual rumah ya. Kalau balik lagi, sebenarnya kalau ada utang sama ada pada momen kurban apa yang harus dilakukan? Tergantung utangnya. Kalau utangnya sudah jatuh tempo ya maka dia harus bayar utang dulu. Kalau utangnya bukan jatuh tempo misalkan ya, kayak, cicilan di bank ya, kayak cicilannya tuh kayak cicilan rumah itu kan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun ya, dengan segitu banyak qadarullah ya, kalau menurut ada bisa ada dosa riba, ya itu kan panjang banget ya, maka kurangi dosa-dosa riba itu dengan berkurban. Insya Allah mungkin nah kan ini ya, eee, kalau ibadah-ibadah wajib itu tujuannya bukan untuk mendapatkan pahala, tapi lebih ke menggugurkan dosa. Karena kita kalau nggak sholat ya dosa, nggak sholat tuh dosa gitu. Jadi, nah tapi kalau ibadah-ibadah sunnah itu tujuannya untuk mendapatkan selain ridha Allah juga untuk mendapatkan pahala. Jadi kita kalau mau ngumpulin pahala nih, pahala-pahala itu adalah dengan beramal soleh yang baik, beramal soleh dan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah itu yang insya Allah akan jadi kalau hitung-hitungan itu nanti bisa menghapuskan dikit-dikit dosa-dosa yang. Jadi kalau nanti kan akan ditimbang-timbang ya. Jadi kita tuh banyak-banyak berbuat baik, amal soleh, banyak-banyak melakukan ibadah sunnah, biar timbangannya nanti ketika ditimbang, setidaknya tidak lebih berat amal keburukan kita. Satu, dua. Oh ya tiga. Tiga. Ketiga, hikmah yang tiga, tatkala Allah menjanjikan Nabi dengan sungai Al-Kautsar, seakan-akan Allah mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih karena terluputkan sesuatu pun dari perkara dunia. Karena perkara dunia itu tidak ada apa-apa dengan ganjaran akhirat. Ini sama juga, ini aja, ini bersifat universal juga. Wahai fulan, wahai fulana, jangan bersedih karena kamu di PHK, jangan bersedih karena kamu sakit gitu, Mak. Itu cuman perkara dunia. Dunia itu cuman sementara. Dunia itu sementara. Nggak ada yang sakit selamanya. Oh, Masya Allah, kalau emang sakit selamanya, terus tiba-tiba meninggal, itu malah lebih keren lagi. Kenapa dia, Alhamdulillah, ala kulli hal, dihapuskan dosa-dosanya sebelum dia meninggal. Ya. Jadi, kata Allah, jangan bersedih, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu memikirkan perkara dunia. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Akhirat selamanya. Jadi kalau sekarang banyak-banyakin nabung akhirat, bukan banyak-banyakin nabung dunia. Karena kalau nabung dunia, ya pertama belum tentu tabungan kita di bank itu, belum tentu aset rumah yang kita miliki itu jadi rezeki kita sampai usia kita 50 tahun atau 60 tahun. Jangan-jangan, nauzubillah min zalik, saya bilang lagi, nauzubillah min zalik ini karena kebetulan saya ada di beberapa majelis, jadi banyak cerita-cerita seperti itu, cerita nyata ya, bukan dibuat-buat. Nauzubillah min zalik, kalau Allah berkehendak diambil, diambil aja. Belum sampai usia 50 tahun, belum sampai bahkan usia 40 tahun, kalau Allah mau ambil, ambil. Gak ada yang bisa gak ada yang bisa dipertahankan di dunia ini. Makanya ketika kita punya uang, ada uang berlebih, langsung itu disisihin ke akhirat. Itu sama aja kita nabung deposito akhirat. Deposito akhirat insya Allah tidak akan merugi. Ya. Keempat, perintah Allah kepada Nabi untuk sholat dan menyembelih sebagai isyarat agar Nabi jangan peduli dengan agar Nabi Muhammad SAW jangan peduli dengan ceritaan kaum musyrikin. Ya. Kaum musyrikin itu kan ya gitu, kamu tuh nyembah siapa sih nggak kelihatan. Jadi inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang abtar, terputus. Apa sih maksudnya abtar? Avatar ini adalah bulian orang-orang Arab kepada mereka-mereka yang tidak punya anak laki-laki, terutama kepada laki-laki. Nabi Muhammad SAW qadarullah tidak diberikan anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya itu
meninggal waktu pada masih kecil. Kenapa? Kenapa mereka pada meninggal? Alhamdulillah itu adalah atas hikmahnya Allah. Hikmahnya Allah banget. Eee, karena kan kalau menurut teori sains, DNA itu akan diturunkan dari laki-laki, ya, DNA. Jadi kalau, DNA itu akan diturunkan dari garis bata, ya. Makanya nanti kalau pernah tes DNA, ngapain ya tes DNA? Oh ya, saya qadarullah pernah tes DNA karena waktu itu untuk, persyaratan kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Jadi anak itu dia warga negara apa itu bisa dicek DNA-nya, jadi harus ngikutin ya kalau misalkan emang bener-bener sama bapaknya kan dia akan satu garis kan sama bapaknya. Nah gitu. Nah, jadi kalau misalkan Rasulullah SAW ini punya anak keturunan laki-laki, wah sampai sekarang, wah bayang nggak sih keturunan keturunan Rasulullah dari garis perempuan aja sampai sekarang itu kayak dipuja-puja. Padahal secara sains itu DNA-nya sudah tidak ada sama sekali. Karena kebayang, anak perempuannya Rasulullah menikah dengan orang lain, dengan anak laki-laki lain, maka DNA yang mengalir adalah sebetulnya binnya itu, kayak Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Anak-anaknya, misalkan Hasan Hussein hidup, itu nanti bergarisnya bukan ke Rasulullah, tapi bergarisnya ke Ali bin Abi Thalib itu. Begitupun anak-anak yang lain. Nah, sampai sekarang berarti keturunan Rasulullah itu sebetulnya sudah apa ya, sudah terputus gitu kan. Nah, keturunan yang disebut-sebut keturunan Rasulullah sampai sekarang aja tuh masih dipuja-puja. Kebayang ini adalah hikmah dari Allah. Kalau misalkan anak laki-lakinya masih ada, bagaimana nanti dikultuskannya sama masyarakat. Itu adalah hikmah dari Allah. Emang sengaja diputus keturunan Rasulullah itu diputus. Abetar ini juga berarti tidak hanya Abetar itu kalau bayangin tuh kayak gini, tahu cicak? Cicak itu kalau diganggu itu akan memutuskan ekornya, itu yang disebut abetar. Inna syani'aka huwal abtar. Bentar, saya lihat dulu. Kok belum buka dokumen. Bentar, belum kebuka. Iya, tadi sudah terjawab ya, tergantung hutangnya tuh hutang yang benar-benar eh apa namanya? Harus dibayar saat itu atau jadi intinya adalah tergantung hutangnya. Kalau membayar hutang memang harus didahulukan daripada berkurban, tapi hutangnya apa? Kalau hutangnya adalah cicilan rumah yang waktunya sangat panjang ya tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berkurban ya. Karena berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi yang mampu. Nah, mampu di sini adalah bayangin aja nih, mampu di sini tuh analoginya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam cuman punya anak satu, cuman punya Ismail, tak Ismail yang dikorbankan. Nah itu mirip kayak kadang-kadang kita itu berkurban uh, bukan berarti ya punya banyak uang gitu kan, tapi karena ya emang punyanya segitu ya itu dikurbankan sesuai dengan levelnya. Jadi kalau hutang memang harus harus dibayar, tapi balik lagi dilihat hutangnya itu hutang apa ya. Hutangnya itu kalau hutang cicilan tetap yang tidak telat dibayar, hutang itu kan kalau cicilan rumah kan per bulan kan, per bulan itu kan ada ininya. Nah, bolehkah berkurban saat masih punya cicilan? Boleh, dengan syarat
punya kemampuan untuk menyisihkan uang untuk kurban tanpa mengganggu kewajiban membayar hutang. Jangan sampai, dia kurban tapi cicilannya nggak kebayar. Tapi kan biasanya orang-orang kan yang punya cicilan cicilan rumah, apalagi punya cicilan rumah kan dia punya budget untuk jalan-jalan kan, masih tetap punya jalan-jalan, having fun, piknik, bahkan dia masih bisa nambah aset, beli emas. Nah, yang dikurangin itu bukan kewajiban dia membayar cicilannya itu, tapi yang dikurangin adalah ya emasnya yang nggak usah beli bulan itu, atau emasnya dijual pada waktu itu. Nah, gitu. Jadi intinya beda ya, utangnya tergantung utang apa dulu, ya. Tapi yang jelas adalah kurban hanya dilakukan jika benar-benar mampu secara finansial tanpa mengganggu kewajiban yang utama. Tanpa mengganggu kewajiban yang utama. Oke, terus juga nggak boleh juga nih misalkan, eee, nggak ada uang sama sekali terus utang-utang buat kurban, itu nggak boleh juga. Tapi kalau misalkan, "Oh, aku nggak ada uang sama sekali, tapi aku masih ada emas ya," emasnya bisa dijual. Insya Allah Allah ganti. Itu ini apa namanya, konsepnya seperti itu. Qadarullah qadarullah saya tuh dulu pertama kali berkurban mungkin waktu saya baru lulus kuliah, itu benar-benar uang sendiri dari hasil apa ya nyebutnya, ya ngajar-ngajar gitulah, ngajar jadi penyuluh-penyuluh gitu deh, itu gajinya nggak seberapa tapi dikumpulin banget banget buat kurban buat kurban. Nah itu jadi target saya tuh selalu begini, ini perniagaan yang diperbolehkan adalah perniagaan dengan Allah. Jadi ketika kita gini, target seorang muslim adalah bukan, "Oh, aku pengen usaha aku besar biar besok tahun depan aku punya mobilnya 2 gitu kan. Biar besok tahun depan aku punya rumahnya besar." Enggak, tapi lebih kayak gini, "Aku pengen nih, ya Allah mudahkan dong ya Allah biar tahun depan aku zakatnya nggak cuma segini." Kan biasanya kalau zakat 2,5% ya. Nah, semakin besar zakat berarti kan semakin besar uang yang dia miliki kan, gitu. Kalau doanya gitu, Allah mudahkan dia untuk lebih makmur dari tahun sebelumnya. Karena apa? Janjinya ke Allah untuk bisa membayar zakat lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Begitupun kurban. Jadi kayak kurbannya itu eee, selalu meningkat gitu, selalu meningkat. Kayak dulu banget pas baru-baru ini, cuman bisa kurban yang kecil gitu. Saya nggak tahu itu kurbannya beberapa tahun, belasan tahun lalu, belasan apa udah hampir 20 ya, waktu pertama kali kerja itu kan emang duitnya pas-pasan, tapi emang niatin banget buat kurban. Nggak tahu itu kurbannya udah syar'i apa enggak, pokoknya dengan uang seadanya kurban, terus tujuannya adalah, "Ya Allah, mudahkan untuk kurban lebih lebih baik di tahun depan." Terus doanya seperti itu, terus 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 terus, alhamdulillah dimudahkan Allah untuk bisa kurban lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terus, gitu. Kayak sampai akhirnya apa namanya, doanya gini, "Ya Allah, gimana caranya biar bisa kurban tanpa mikir mau kurban apa ya?" Nah itu, gitu. Ya itu, kalau doa-doa kayak gitu insya Allah dimudahkan sama Allah. Tadi saya mau share ini, tunggu tunggu udah ketemu belum? Oh ini deh. Oke, ini insya Allah gampang, sudah pada hafal semuanya. Inna a'tainakal kautsar. Nunnya itu tasjid, ada mad tabi'i bertemu dengan alif, tidak dalam satu kata, jadinya mad zaid munfasil. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya. Lirabbika wanhar. Nun sukun ketemu ha harus izhar. Jelas. Izhar, zahar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka mereka yang membencimu
wal abtar. Mereka lah yang abtar. Abtar itu terputus dari rahmat Allah. Abtar itu tadi sudah disampaikan ya. Ini untuk gambaran mirip seperti cicak yang memutuskan buntutnya, gitu kan. Jadi dia abtar. Tapi di sini diartikan juga terputus dari rahmat Allah. Jadi yang abtar itu bukannya kamu Muhammad Rasulullah, tapi yang abtar itu mereka. Abtarnya mereka itu adalah terputus dari rahmatnya Allah. Ya, jadi yang paling penting adalah bukan banyak-banyakan anak. Gitu. Terus nggak masalah, misalnya nih untuk sekelas Aisyah radhiyallahu an yang sesolehah itu, sepintar itu, yang seberguna itu untuk Islam, tapi Allah tidak izinkan beliau untuk punya anak. Jadi bukan berarti uh, banyak atau sedikitnya anak itu menunjukkan bahwa uh, apa ya namanya, semakin banyak anak semakin banyak nikmat dari Allah, enggak juga gitu. Kadang-kadang ada juga makin banyak anak itu bukannya menjadi nikmat bagi keluarga tersebut tapi menjadi prahara gitu ya. Gitu. Jadi doanya sama Allah diberikan kemudahan yang terbaik menurut Allah. Allah insya Allah nggak akan inilah. Dan jangan berputus asa karena Nabi Ibrahim alaihissalam aja baru punya anak setelah usia 70-an tahun. Oke, ini sebetulnya cuma 3 ayat tapi kenapa banyak banget ya ininya apa bahasannya. Saya bahas sedikit ya tentang Al-Kafirun ya, biar biar pekan depan tuh tinggal bedah tajwidnya aja. Nah, surah Al-Kafirun ini Al-Kafirun, the disbeliever. Disbeliever ini adalah surat Makkiyah ya. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya artinya apa katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini ceritanya emang khusus untuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang saat itu Al-Kafirun ini juga merupakan surah yang isinya tauhid banget. Makanya di sholat sunnah ya, terutama sholat sunnah eh, qobliyah subuh atau nanti kalau sunnah apa namanya? Sunnah mutlak ya, kalau kita lagi umroh atau haji. Itu bacaannya sebaik-baik surat adalah rokaat pertama. Rokaat pertama itu Al-Kafirun, keduanya adalah Al-Ikhlas. Karena dua surat ini adalah dua surat yang isinya tuh tauhid banget. Dijelaskan setauhid-tauhidnya di sini. Bahwa yang namanya um, apa namanya? Bertauhid kepada Allah adalah tidak mencampur adukan. Para ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya surat ini adalah konon orang-orang musyrikin itu suka ngerayu Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwah. Dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Ya. Jadi waktu itu udah ditawarin segala macam nih Nabi Muhammad SAW. Ditawarin harta buat menghentikan dakwahnya nggak mau. Tawarin tahta nggak mau. Tawarin jabatan nggak mau. Tawarin perempuan cantik apalagi nggak mau kan. Rasulullah apalagi waktu itu bucin sekali dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha. Nah, mereka terus memberikan penawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kan Nabi Muhammad itu waktu itu pengikutnya masih dikit banget. Kayak kasihan deh, maksudnya dakwahnya capek tapi pengikutnya cuma sedikit. Akhirnya orang-orang kafir sepakat untuk kita berikan penawaran gini aja nih. Nah, mereka mengajak Nabi Muhammad SAW begini. Ganti-gantian nyembahnya, ya. Nah, jadi setahun menyembah Tuhannya orang kafir, yang patung-patung itu setahun kemudian menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi ganti-gantian terus. Nah, nah ini apalagi dulu kan belum ada perintah sholat ya, masih ada perintahnya itu tauhid doang gitu kan. Mungkin Rasulullah pikir, oh tauhid kan yang penting di hati. Nah ini siapa yang suka ngomong tauhid itu yang penting di hati. Jadi kan kalau misalkan toh Rasulullah keliling-keliling
Ka'bah, menyembah Lata, Mana, Uzza juga nggak ada yang tahu kalau di dalam hatinya itu cuma Allah, Allah, Allah. Ternyata konsepnya tidak seperti itu. Rasulullah SAW yang saat itu sedang galau-galaunya ini, terima nggak ya, terima nggak ya tawarannya, terima nggak ya tawarannya. Langsung dikasihkan ayat surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Bilang tuh sama orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak a'budu, aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, tadi lagi wala ana 'abidun ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Diulang lagi kan habis itu wala antum 'abiduna ma'abud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Gitu. Ditegaskan seperti itu. Jadi nggak ada nih misalkan kolaps selawatan di gereja, nggak ada. Atau yang disebut toleransi beragama di dalam Islam adalah kita baik kepada siapapun, mau dia kepercayaan apapun, agamanya apa, baik nggak apa-apa. Secara tolong menolong ya, kasih makan, iya tetap kasih makan. Terus kayak misalnya gini, suka ada yang nanya nih, kalau kurban boleh nggak sih dikasih ke yang miskin gitu kan, yang non muslim tapi miskin. Insya Allah nggak apa-apa, asal di situ semua orang miskin yang ada di daerah itu, di region itu ya, jadi itu udah dapat semuanya, nggak apa-apa insya Allah. Ini adalah salah satu bentuk welas asihnya Islam, gitu kan. Makanya kan Jumat berkah yang ada di masjid-masjid itu kan nggak apa-apa, terbuka untuk yang non muslim juga, gitu. Hanya sebatas seperti itu, menolong seperti itu. Kalau misalkan ya, kalau misalkan waktu itu lagi musim-musim kerusuhan, terus ada orang-orang yang di gereja sedang beribadah, kita ngejagain di depan, boleh nggak? Insya Allah boleh. Karena di dalam Islam pun itu ada ini loh, ada perintah ketika berperang dilarang keras untuk menghancurkan, menyerang tempat ibadah umat lain. Gitu. Konsepnya seperti itu ya. Berjaganya juga di luar, nggak usah di dalam ngapain? Mau ikut misa, gitu. Di luar, itu nggak apa-apa. Lebih ke seperti itu, bukan saling ini ya, bukan saling toleransi dalam beragama. Maksudnya masuk ke dalam ikut misa. Jadi kalau ada teman bunda yang lagi nikahan tapi di gereja, gimana ya? Biasanya kan di awal itu ada ritual misa. Mungkin datangnya nggak pas lagi misa. Dan mereka juga makan-makannya nggak di dalam gereja kok. Sama, mereka gereja juga suci kan. Jadi mungkin di pelatarannya atau apa. Ya datangnya pas lagi makan aja mungkin. Nggak usah pas datang pas lagi misa. Gitu. Atau lagi, oh lagi ada yang meninggal gitu kan. Nah, jangan datangnya pas lagi misa, jangan. Datangnya langsung ke kuburan aja mungkin ya. Kalau misalkan takut ada di gereja. Ya. Karena di dalam Islam itu yang disebut Islam tidak hanya diucapkan oleh mulut, tapi juga dibenarkan dalam hati. Jadi benar-benar apa ya, perkataan, perbuatan itu selaras. Perkataan dan perbuatan itu selaras. Ya. Jika jangan ada lagi yang bilang bahwa semua agama itu adalah benar. No, itu bukan perkataan seorang Muslim. Bahkan seorang Kristen yang totok, Kristen yang mereka memang benar-benar belajar Injil yang baik, dia tidak akan bilang semua agama itu baik. Dia akan bilang agama Kristus yang terbaik. Nah, begitupun kita sebagai orang Islam harus bilang innal ladzina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil
akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi kita udah punya prinsip, nggak bilang semua agama itu baik. Ya, tapi agama yang kita anut, Islam ini insya Allah yang terbaik. Ya, makanya kita milih Islam. Milih tetap berislam, bukan agama. Itu kira-kira ini pembukaan untuk pekan depan. Saya yakin semuanya udah pada hafal Al-Kafirun, cuman mungkin bacaannya dan jalan ceritanya yang belum tahu. Ya, jadi pekan depan tinggal ini aja. Tinggal bedah tajwidnya. Oke, Bunda-bunda soleha, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bunda-bunda soleha? Yuk, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Dan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.